Channel. Pernah gak sih kamu berpikir bagaimana cara makhluk hidup itu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, dapat melakukan ini itu? Nah, di sini kami telah merangkum dan mendiskusikan karakteristik apa saja yang dimiliki oleh makhluk hidup. Apa yang membuat makhluk hidup menjadi menakjubkan? Yuk, mari kita cari tahu. Eits, tapi tunggu dulu. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal, maka harus disayang nih friends. Yuk, kita lihat tim kita berikut ini. Halo, perkenalkan nama lengkap saya Maria Del Gori Mulia, biasa dipanggil Dela dari program studi kimia Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana. Halo semua, perkenalkan nama saya Fiona Cahyani Molik dari Prodi Kimia Universitas Nusa Cendana Kupang. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Maria Angelina Zaluku. Saya dari Prodi Kimia Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana. Halo semua, perkenalkan nama saya Mary Queen Wainawa. Saya dari Prodi Kimia Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana. Makhluk hidup. Makhluk hidup adalah organisme atau entitas individual yang mampu menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Semua organisme memiliki sel. Makhluk hidup memiliki 8 karakteristik. Karakteristik makhluk hidup itu dapat dibagi menjadi 8 kelompok. Yang pertama, makhluk hidup mampu bernafas. Yang kedua, makhluk hidup mampu bergerak. Yang ketiga, makhluk hidup membutuhkan makanan. Yang keempat, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Yang kelima, makhluk hidup mampu beradaptasi. Yang keenam, makhluk hidup mampu berekreasi. Yang ketujuh, makhluk hidup mampu bereproduksi. Dan yang kedelapan, makhluk hidup bertumbuh dan berkembang. Yang pertama, bernapas. Bernapas merupakan proses pengambilan oksigen dari lingkungan dan pengeluaran karbon dioksida. Alat pernapasan pada beberapa makhluk hidup itu berbeda-beda loh. Seperti manusia dan hewan yang hidup di darat bernapas menggunakan paru-paru. Sedangkan untuk hewan dalam air menggunakan insang. Untuk alat pernapasan makhluk hidup darat lainnya, contohnya adalah trakea yang digunakan oleh serangga. Kemudian ada kulit yang digunakan oleh cacing misalnya. Untuk tumbuhan, bernapas melalui lubang-lubang kecil yang ada pada daun yang sering disebut sebagai stomata. Yang kedua, bergerak. Bergerak merupakan proses perpindahan tempat atau perubahan posisi dari seluruh atau sebagian tubuh makhluk hidup. Pada manusia, pergerakannya bebas, jadi manusia dapat berjalan menggunakan kaki atau dapat menggerakkan bagian tubuhnya. Sama halnya seperti manusia, hewan juga memiliki pergerakan yang bebas, bisa menggunakan seluruh atau sebagian tubuhnya untuk bergerak. Berbeda dengan tumbuhan, tidak bergerak bebas. Tumbuhan bergerak sesuai dengan arah matahari karena matahari merupakan bagian dari fotosintesis. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan, meskipun dalam bentuk yang beragam dan tidak sama satu sama lain. Makanan ini bertujuan untuk bertahan hidup, menghasilkan energi, hingga bertumbuh dan berkembang. Bukan hanya jenis makanan saja yang berbeda, tetapi masing-masing makhluk hidup juga memiliki cara memperoleh dan memproses makanan yang berbeda-beda. Contohnya, tumbuhan dapat membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Hewan dan manusia tidak bisa melakukan proses fotosintesis, tetapi dapat memperoleh makanan dengan memanfaatkan tumbuhan maupun hewan lain yang ada di sekitarnya. Makhluk hidup merupakan makhluk yang peka terhadap rangsang, bahkan dapat merespon rangsang yang didapatnya. Hal ini dikarenakan makhluk hidup memiliki indera masing-masing. Rangsangan itu dapat berupa cahaya, suhu, air, sentuhan, suara, bau,
atau makanan. Adaptasi dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu adaptasi morfologi atau fisik, adaptasi fisiologi atau organ dalam tubuh, dan adaptasi tingkah laku. Contoh adaptasi pada manusia adalah adaptasi dengan berkeringat. Nah, berkeringat ini selain dilakukan dalam sistem ekskresi atau mengeluarkan zat tubuh, juga dilakukan untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Pada hewan anjing memiliki gigi taring. Gigi taring pada anjing termasuk ke dalam adaptasi morfologi. Nah, pada hewan karnivora, gigi taring bertujuan untuk mengoyak makanan. Tumbuhan lidah buaya menyesuaikan dirinya dengan menebalkan batangnya. Ini termasuk ke dalam adaptasi morfologi. Organ ekskresi terdiri dari ginjal, hati, paru-paru, dan kulit. Contoh proses ekskresi pada manusia ditandai dengan proses pernapasan dan keringat. Pada proses pernapasan, udara masuk dari rongga hidung menuju batang tenggorokan atau trakea, kemudian masuk ke paru-paru melalui bronkus dan bronkiolus menuju alveolus. Nah, kemudian terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah. Oksigen kemudian menuju jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Sisa dari proses pernapasan ini adalah karbon dioksida. Selain proses pernapasan, ekskresi juga ditandai dengan keringat. Pada saat proses pembentukan keringat diawali dengan manusia melakukan olahraga atau aktivitas fisik yang menguras tenaga. Hipotalamus atau bagian otak yang berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh akan mengirim sinyal kepada sistem saraf untuk merangsang kelenjar ekrin memproduksi keringat. Ekskresi pada anjing juga ditandai dengan proses pernapasan dan berkeringat. Nah, tetapi pada anjing berkeringat ditandai dengan anjing menjulurkan lidahnya disertai dengan napas yang terengah-engah. Pada saat anjing terengah-engah, udara bergerak cepat di atas lidah, mulut, dan lapisan saluran pernapasan bagian atas mereka. Hal itu memungkinkan saluran pernapasan anjing membuat cairan penguap dan menurunkan suhu tubuh mereka. Ekskresi dalam bentuk uap atau transpirasi. Transpirasi adalah menguapnya air atau karbon dioksida dari permukaan daun tumbuhan melalui stomata dan kutikula. Hal ini terjadi apabila udara kering melalui epidermis daun dan stomata. Bereproduksi adalah suatu proses saat makhluk hidup bisa menghasilkan keturunan dengan tujuan agar tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya. Reproduksi pada makhluk hidup sangat penting, karena dengan melakukan reproduksi, spesies dapat tetap terjaga kelangsungan hidupnya. Bertumbuh yang artinya bertambah ukuran, sedangkan berkembang yang artinya bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh. Bertumbuh dan berkembang adalah proses alamiah yang dialami setiap makhluk hidup. Bertumbuh dan berkembang ditandai dengan bertambah ukuran dari kecil hingga besar. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Pada tumbuhan terjadi dengan adanya pertambahan tinggi, volume, dan massa, misalnya batang yang semakin panjang. Sedangkan pada hewan ditandai dengan bertambahnya ukuran seperti berat, panjang, tinggi pada tubuh, dan sifatnya irreversibel.